Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul muajah di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, tak lupa salawat berserta salam, semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, seperti biasa kita akan membaca Al-Fatihah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Baik, saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, silakan Pak. Baca dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan ke bacaan yang ahad kemarin, yaitu dari ayat 17 ya, Al-Baqarah sampai ayat 21. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke Al-Baqarah ayat 22 ya Pak ya? Ya Pak. Baik, ayat 22 sampai 24 insyaallah. Mau diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله Nazzalna panjang. Nazzalna tadi dibaca pendek. Coba sekali lagi. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baik, silakan kepada Pak Valentino untuk mengikuti bacaan Al-Baqarah. Sekarang dilanjut ayat 24 ya. Al-Baqarah ayat 24. Baik, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Ya. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa dibaca masing-masing. Silakan kepada Pak Sirun untuk mengikuti yaitu Al-Baqarah ayat 22 sampai 24. Dibuka ya. Mungkin yang pertama silakan kepada Pak Kurniawan dulu, silakan Pak. Dibaca. A'udzu billahi Mikrofonnya mohon dinyalakan, Pak. Nah, Kurniawan, dinyalakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لكم. Bihi panjang, Pak. Bihi diulang, minas sama'i من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. minas sa, bukan sya, sa. Coba diulang. من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Nazzalna, naknya panjang, Pak. Nazzalna ala. Coba. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار
واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah membacakan Al-Baqarah dari ayat 22 sampai ayat 24. Baik, selanjutnya kepada Pak Valentino. Silakan Pak Valentino. Dinyalakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Samarati rizqan lakum. من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Insyaallah. Baik, terima kasih kepada Pak Valentino yang telah membacakan Al-Baqarah ayat 22 sampai ayat 24. Baik, selanjutnya kepada Pak Sirun. Silakan Pak Sirun. Dinyalakan mic-nya. Pak Sirun ada Pak Sirun? Nah, dinyalakan mic-nya. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Baik, silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Pak Sirun yang telah membacakan Al-Quran Baqarah ayat 22 sampai 24. Baik, sambil nunggu yang lain kita baca sekali lagi bareng-bareng ya. Baca sekali lagi tapi bersamaan. Silakan. Mulai dari ayat 22. Dari ta'awud ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Baik, setelah ini seperti biasa kita baca hanca rumah masing-masing ya. Silakan Pak Kurniawan melanjutkan hanca rumah yang ahad-ahad kemarin pernah dibaca. Yang hanca di rumah. Ayat berapa kemarin? Lanjut ayat kemarin ayat 25 ya. Sekarang ayat berapa? Silakan. Al-Baqarah 47 Pak Ustaz. Al-Baqarah 47. Ya. Silakan dibaca. Ya Bani Israel ya. Ya Pak Ustaz.
Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Baik, cukup Pak. Insyaallah, cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan. Insyaallah bacaannya sudah cukup baik ya, dipertahankan dan istiqomahkan ya setiap hari. Insyaallah akan menambah kelancaran kita dalam bacaan. Baik, selanjutnya pada Pak Sirun, silakan membaca Hanca di Rumah. Surat apa? Ayat berapa? Silakan, Pak. Dinyalakan dulu mic-nya Pak Sirun. Ada ya. Dinyalakan mic-nya Pak Sirun. Ustaz.
Ayat berapa? Surat apa? Hanca rumah. Hanca bacaan Yang rumah. lanjutan, Ustaz. Iya, yang lanjut. Terakhir ayat Al-Baqarah 49. Ustaz, Al-Baqarah 49. 49. Baik. Wa id najjayna ya. Wa'id Najjayna. yang ke-49, Ustaz. Wa id najjaynakum. Wa'id faraqna bikum. Oh, itu ayat 50 ya. Ayat 50 ya? Apa nah? Keliru. Kebalik. Oh, kembali ya. Wa'id Ayat najainakum. Wa id najjaynakum ya. Yes, Ustaz. Baik. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi يسومونكم سوء العذاب يذبرون أبناءكم سوء العذاب يذبرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عجلا من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Cukup, insyaallah. Cukup ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Pak Sirwan ya, yang telah membacakan hanca rumahnya ya. Diistiqomahkan setiap hari, insyaallah akan menambah barokah insyaallah. Baik, kepada Pak Valentino, silakan dibaca hanca bacaan rumah ya, silakan.
Ustadz, itu yang bacaan yang sering di rumah atau gimana maksudnya Ustadz? Yang sering di rumah saja, insya Allah. Karena kalau yang Yaudah, kalau nggak sih dari baru aja di Ustadz, baru aja Al-Baqarah ayat 1 aja. Oh, dari awal iya, lagi. Diulang ya, silakan. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Cukup. Iya, terima kasih ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Valentino yang telah membacakan Al-Quran dari Hanca rumahnya ya. Diistiqomahkan insyaallah menambah berkah. Baik, kita akan lanjut setelah membaca Al-Quran. Kita akan lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Yang kemarin kita telah mempelajari Mawdi'ul Jawf ya, yaitu kelompok rongga mulut. Huruf-huruf yang ada di rongga mulut. Oke, sebelum kita lanjut, kita murojaah sedikit. Dari pembagian makharijul huruf, yang kemarin ada 17 ya.
Makharijul hurufi sab'ata asyar, ya. Jadi ada 17. Kemudian menurut Imam Ibnu Az-Jazari dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada maudhi'ul jawf, itu rongga mulut ya. Rongga mulut, kemudian maudhi'ul khalq, itu rongga tenggorokan, kemudian maudhi'ul lisan, yaitu lidah, kemudian maudhi'ul syafatain, nanti kedua bibir, kemudian maudhi'ul khasyum, rongga hidung. Kemarin kita telah mempelajari maudhi'ul jawf, yaitu rongga mulut. Ya, ada 3 hurufnya, huruf mad yang panjang, ada wawu yang didahului dhammah, kemudian alif, ini alifnya alif ma'jazi ya. Alif yang didahului fathah, kemudian ya yang didahului kasrah. Nah, itu adalah kelompok dari makharijul huruf, tempat-tempat huruf yang ada di rongga mulut. Kemudian insyaallah pada kali ini kita akan masuk ke maudhi'ul khalq ya. Maudhi'ul khalq. Coba dibuka bukunya halaman 45. Halaman 45. Nah, saya perbesar gambarnya. Nah, jadi di halaman 45 ini ada maudhi'ul khalq, itu makharijul huruf atau tempat-tempat huruf yang ada di tenggorokan ya. Ada di tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Hurufnya ada 6. Sini ada hamzah, ada alif, ada ain, ada ha, ada ghin, ada kha ya. Ada contoh lagi dalam nazamnya, nazamnya Tuhfatul Atfal. Nah, di sini dibaca hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u, itu berbunyi dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Itu jumlah dari huruf-huruf al-khalq, huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Kemudian huruf-huruf yang di tenggorokan ini ada 3 tempat ya, dibagi 3. Yang pertama ada tenggorokan bagian bawah ya. Tenggorokan bagian bawah yaitu disebut apa? Aqsal halqi ya. Kemudian ada tenggorokan tengah ya di sini. Tenggorokan tengah yaitu wastal halqi. Kemudian ada yang ketiga yaitu adnal halqi, yang di atas tenggorokan. Nah, di sini. Ya, pertama itu yang pertama kita akan bahas adalah bagian aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah di sini ya. Bagian bawah. Kemudian ada juga nazam dari Matan Al-Jazari, sama ya, membahas tentang makharijul huruf. Nah, di sini hamzun fahaun ya. Pertama itu hamzah dengan huruf ha. Kita membahas hamzah dengan ha. Huruf ha dan hamzah ini letaknya ada di tenggorokan bagian bawah di sini ya. Di sini. Jadi di agak bawah jakun, bawahnya jakun. Ya, jadi maksud dari tenggorokan di sini bukan di atas dada atau di sini ya. Bukan. Tapi di bawah jakun. Nah, di sini. Nah, dari batasnya itu dari apa? Dari pita ya, pita tenggorokan sampai lak-lakan. Nah, di sini ya. Pangkal tenggorokan di sini, tenggorokan bagian bawah. Ada huruf hamzah dengan ha. Baik, kita contohkan huruf ha ya. Huruf ha itu menggetarkan pita suara sambil mengeluarkan nafas ya. Di sini bergetar nih. Ketika mengucapkan huruf ha, maka pita suara kita bergetar. Ha, ha, ha. Coba bergetar. Kalau belum bergetar berarti masih kurang tepat. Ha, keluarnya di bawah tenggorokan. Ha, ha, ya. Nah, berbeda, bukan banyak orang membaca huruf ha ini di dada, padahal itu bukan di dada, tapi di tenggorokan bagian bawah, yaitu pita tenggorokannya di sini. Ha, ha, bukan yang gini, yang dada. Ha, 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 beda ya. Kalau dada ini dadanya bergema nantinya, kalau di dada itu masuknya ke dada. Tapi ini yang ha ini pita tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, yaitu di sini ya. Ha, 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 ha ya. Untuk lebih
Membiasakan lagi kita lihat di halaman 79 ya. 79 coba dilihat. Ada nazamnya supaya kita lebih terbiasa mengucapkan huruf H atau huruf hamzah di tenggorokan bagian bawah. Ya, halaman 79. Coba kita praktekkan huruf H. Nanti diikuti ya. Ada nazamnya di sini. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, saya dulu nanti diikuti ya. Hahi hubah coba. Hahi hubah. Ya, pita suaranya harus bergetar ya. Kemudian sambil mengeluarkan nafas, karena sifatnya ini hamas, harus keluar nafas. Hahi hubah. Coba. Hahi hubah. Ya. Huhan hanihahna. Huhan minal muhni mahihan haniha. Coba. Minal muhni mahihan haniha. Nah. Oke, kita ulangi sekali lagi supaya terbiasa. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. minal muhni mahihan haniha. Ya, jadi seperti itu ya. H ini makhrajnya atau tempatnya yaitu di aqsal halqi ya, di tenggorokan bagian bawah. Itu tepatnya di bawah jakun di sini ya. Nah, di sana ada huruf H. Mengucapannya harus menggetarkan pita tenggorokan sambil mengeluarkan nafas. H ya. Getar, ini yang bergetar. H, bukan dada, tapi tenggorokan bagian bawah. Nah, itu huruf H. Kemudian setelah huruf H, hamzun fahaun. Jadi yang hamzah, kemudian yang fahaun. Ada hamzah ya. Kemudian hamzah sama letaknya di aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah. A ya. A I U A ya. Ini sama cara pengucapannya yaitu dengan menggetarkan pita tenggorokan di sini ya, tenggorokan bagian bawah. A harus bergetar. Tetapi ingat jangan sampai mengeluarkan nafas karena sifatnya jahar, yaitu tidak mengeluarkan nafas. Bedanya dari huruf H tadi, huruf H mengeluarkan nafas, huruf hamzah tidak mengeluarkan nafas. Coba. Tenggorokan bawah. Menggetarkan pita ya. Baik, coba kita lihat lagi di halaman 78. Kita contohkan, nazamkan supaya lebih terbiasa ya. A, I, U, Ba. Coba. A, I, U, Ba. Ya. Jangan sampai nanti suaranya masuk ke hidung. Pokoknya harus di tenggorokan ya. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Ulangi. A, I, U, Ba. Coba. A, I,
Aiuba. Mas Irun dinyalakan dulu mic-nya supaya terdengar ya. Aiuba. Aiuba. An ani ana. An Ani ana. Minal mu'nimai an ani a. Minal mu'nimai an'a. Coba dipraktekkan Pak Kurniawan, silakan. A I U ba, silakan. Nazamnya dibaca. Aiuba. An ani a'na. Minal mu'ni ma'i an'a. Ani jadi seperti huruf ain ya. Huruf ain itu beda lagi ya. Huruf ain hurufnya di tengah tenggorokan. Itu huruf ain ya. Tapi ini huruf hamzah, ingat huruf hamzah letaknya ada di bawah tenggorokan dan di sini nadumnya huruf hamzah ya semuanya ya. Jangan sampai nanti terganti ke huruf ain. Nanti kalau kita bacanya huruf hamzahnya huruf ain, nanti akan masuk ke lahnul jali ya, kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Coba lebih dijelaskan lagi. A I U ba a ba ya. A I U ba. Coba Pak Kurniawan diulangi coba. Supaya tidak tergantung. A I U ba. Nah, betul. An ani ana. Coba. An ani a'na. Nah, betul ya. Kemudian minal mu'ni ma'i an ani a. Coba Pak. Minal mu'ni ma'i an'a. Nah, itu ya. Minal mu'ni ma'i an ani a. Coba. Minal mu'ni ma'i an'a. Ma'i an. Ma'i an. Ma'i an. A semua. Ma'i an. Nah, betul ya. Ma'i an ani a. Ma'i an ani'a. Ani'a. Nah, itu ya, jangan sampai masuk ke yang tengah ya, harus yang bawah. Itu aqsal halqi. Silakan coba Pak Valentino. Silakan. A I U ba. Nazamnya dibaca. I U ba. An ani na minal mu'ni ma'i an ani Sudah bergetar ya pitanya ya. Tenggorokan bagian bawah ya. Jangan masuk ke bagian tengah. Nanti akan seperti huruf ain kalau keluarnya di tengah tenggorokan. Ini huruf hamzah letaknya atau tempatnya ada di tenggorokan bagian bawah. Silakan Pak Sirun, dinyalakan mic. Dicoba. Nazam huruf hamzah. Silakan. Coba nazamnya dibaca, Pak. Huruf hamzah. Hamzah. I U ba an ani a na minal ani a.
Seperti itu ya. Jadi semuanya huruf A tempatnya di bawah tenggorokan ya. Tenggorokan bagian bawah. Ucapannya tadi itu dengan menggetarkan pita tenggorokan ya, sambil tidak mengeluarkan nafas. Nafasnya harus ditahan. Baik, itu adalah huruf-huruf yang ada di aqsal halqi. Itu tenggorokan bagian bawah ya. Baik, kita lanjut ke tenggorokan bagian tengah di sini ya. Tenggorokan bagian tengah itu di wastol halqi. Di wastol halqi ya. Wastol halqi. Contohnya di sini ada itu namanya apa namanya epiglotis. Epiglotisnya terlebih dahulu supaya lebih jelas. Namanya epiglotis. Nah, epiglotis itu di. Nah, ini namanya epiglotis. Nah, ini epiglotis. Epiglotis letaknya di atas tenggorokan. Ini gunanya epiglotis ini, ketika kita makan, dia tertutup epiglotis ini. Kalau kita berbicara, baru terbuka. Kalau lagi makan, tertutup. Ya, ngunyah, tutup. Ketika buka, ketika makan, mau nelan, baru terbuka. Kalau kita berbicara, kita sedang berbuka ini epiglotisnya. Nah, di sini ada letak atau tempat huruf-huruf dari wastol halqi ya, 2 ya. Hamzun, fahaun, kemudian summa ain wa ha. Ain dan ha. Ya. Ada 2 di sini di epiglotis. Ain dengan ha. Ya, seperti digambar di sini. Nah, ain dan ha. Di sini ada epiglotis. Nanti ketika mengucapkannya, cara mengucapkannya, epiglotis ini kita tutup sedikit. A ya, dipantulkan. A ya. Au ya, seperti itu. Coba kita nazamkan di halaman 78 masih sama. Ada huruf ain. Ai'auba ya, di epiglotisnya dimainkan dulu. Ai'auba, tenggorokan tengah ya, di atas jakun di sini. Ai'auba. Coba dinyalakan mic-nya. Coba dibaca. Ai'auba. Ai'auba. Nah, jangan sampai masuk ke hidung ya. Nanti masuknya ke khaisum kalau hidung. Beda lagi hurufnya. Nah, huruf A ini letaknya di tenggorokan ya. Ai'auba. Ai'auba. Ya, jangan masuk hidung. Ai'auba. Coba bareng. Ai'auba. An ani a'na. ani'ana Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i'an ani'a. Ba'i'an ani'a. Diulangi. Ai'auba. Ai'auba. An ani a'na. ani'ana Minal mu'ni ma'i'an ani'a. minal mu'ni ma'i'an. Coba Pak Kurniawan dicoba. Iya Pak Ustaz, tadi saya salah baca itu yang huruf hamzah ya. Nah, ya betul kan? Huruf Ya. hamzah tadi saya bacanya yang Di tengah ini ya? tadi. Di tengah ya. Tadi saya bacanya lapat yang barusan dibaca, bukan yang paling atas. Oh, ya. Huruf hamzah. Saya salah ya? lihat. Oh iya, baik. Tadi Coba saya pasang hamzah huruf yang atas ya. coba diulang tuh, Pak. Coba huruf hamzahnya dulu mungkin supaya lebih. Hamzahnya ya. Ya hamzah dulu nanti huruf ain supaya ada perbedaan.
Iya, iya. Coba. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya, itu ya. Letaknya di mana huruf hamzah? Kurniawan? Ya, Tempatnya di mana huruf hamzah itu? di bawah tenggorokan. Nah, baik, betul ya. Kemudian sekarang huruf ain, coba. Huruf ain. Tapi tadi huruf hamzah udah benar Pak Ustadz? Insya Allah sudah bacanya. betul. Insya Allah ya. Sudah betul. Sekarang ain ya. Huruf ain, silakan. Ai, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, betul ya. Jadi letak huruf ain di mana, Pak Kurniawan? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan ya. Jadi harus dimainkan epiglotisnya ya. Itu alat untuk makan di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada huruf ain ya. Nah, seperti itu. Baik, silakan Pak Sirun, dinyalakan mic-nya. Huruf ain. Ai, ba, an, ani, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, seperti itu ya. Baik, bagus. Pak Eko, silakan Pak Eko dibuka bukunya halaman 78 ya, yang nazom. Halaman 78. Ya Ustaz. Yang baca yang huruf ain ya. Ai, ba, coba. Ya Ustaz. Bismillah. Ai, ba, an, ani, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, baik, bagus ya. Bagus ya. Itu memang harus lekoh kayak gitu ya. Kalau bahasa Sundanya lekoh itu. Lekoh itu harus banget gitu. Kalau ketika latihan ya, supaya nanti terbiasa. Bagus. Nanti ketika praktek akan terbiasa insya Allah. Baik, kita lanjut ya ke huruf A. Tadi huruf ain. Kemudian sekarang ada huruf ha. Lanjut ya. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Ain ha ya. Kemudian huruf ha di huruf H ini sama tempatnya di wastol halqi ya, di tengah tenggorokan ya, di sini tengah tenggorokan. Sama epiglotisnya harus dimainkan juga. Huruf H ini berbeda dengan huruf ain. Ain itu agak ditekan epiglotisnya, tetapi kalau H itu ditempelkan sedikit. H, letaknya di tengah tenggorokan. H, hi, hu. Ha. Bedanya huruf ain itu tidak keluar nafas, huruf H sifatnya hamas harus keluar nafas. Ya. Ha, hi, hu. Jadi ketika kita membaca huruf Al-Fatihah, contoh alhamdu, al-ha, jadi ha-nya itu harus jelas dulu sebelum ke huruf dal. Alhamdu, hamdu. Nah, jangan alhamdu. Ini harus jelas dulu. Alhamdulillahi rabb. Nah, seperti itu ya. Ha. Coba kita lihat nazomnya di halaman 78. Huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Coba bareng ya. Nyalakan mic-nya. Ha, hi, hu, bah. Coba. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahi, han, hani, ha.
minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Hahihubah. Hahihubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Minal muhni mahihan haniha. Pak Eko dipraktikkan. Ha, nazam. Ha, huruf ha. Ya, Ustaz. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Ya, baik. Ustaz. Silakan Pak Valentino. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, baik. Memang huruf-huruf halq ini agak menghabiskan suara ya, makanya harus banyak minum ketika kita praktek ini. Kalau kita nggak minum nanti agak kering ya ininya, karena melatih tenggorokan ini akan panas ya, sedikit panas kalau tidak minum. Maka harus sambil ada air minimal ya. Baik, silakan Pak Sirun. Nah, Ustaz. Coba huruf ha. Hahihubah. Ha. Hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Ya, cukup ya. Terima kasih. Kemudian silakan Pak Kurniawan dicoba. hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Nah, jadi huruf H ini harus dimainkan itunya. Ya, coba sekali lagi. Tadi hi-nya agak dibuka ya. Hi itu yang di bawah. Tapi ini hi coba. Hi coba. Mahihan coba. Mahihan. Mahi epiglotisnya dimainkan. Mahihan. Mahihan. Nah, itu ya. Mahihan haniha coba. Mahihan haniha. Nah, haniha. Nah. Mahihan haniha. Nah, ha. Nah, itu agak di bawah ya. Di tengah. Coba di epiglotisnya dimainkan. Ha. Coba. Ha gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan terbuka. Kalau terbuka nanti akan masuk ke huruf H ya. H itu di bawah. Tetapi kalau H itu di tengah, epiglotisnya ditutup sedikit. H akan berbeda nanti suaranya. Coba. Sekali lagi Pak Kurniawan juga. Mahihan haniha coba. Mahihan haniha. 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 Nah, itu ya. Coba dipertahankan. Epiglotisnya harus lebih dibiasakan dimainkan supaya istiqomah ya. Nah, seperti itu ya. Ha ya di epiglotisnya. Kemudian lanjut ke huruf
ghin. Tadi di nazam Tuhfatul Atfal hamzun fahaun summa ainun ha'u. Kemudian muhmalatani summa ghinun kha'u. Ghin kha. Nah, ini ghin kha ini di dalam kitab Al-Jazari juga sama, adnahu, yaitu di adnal khalqi, tenggorokan bagian atas ya. Adnal khalqi, tenggorokan atas. Ada ghin, ghinun kha. Adnahu itu atasnya ghin kha ya. Wal qafu, nanti ada tambahan qaf juga. Jadi ini khusus ke tenggorokan dulu, yaitu ghin kha ya, ada 2. Baik, kita lihat lagi gambarnya. Huruf ghin kha itu ada di atas ya, di sini. Di sini letaknya itu cara mengucapkannya itu dengan menempelkan akar lidah. Di mana akar lidah? Nah, di sini. Ya. Akar lidah di sini. Akar lidah itu ketika kita menjorokkan lidah atau mengeluarkan lidah, menjorokkan itu kan yang enggak kelihatan, yang tidak kelihatan itu. Nah, di belakangnya itu namanya akar lidah. Akar lidah. Nah, akar lidah ini nanti ditempelkan ke lak-lakan di sini atau anak lidah ya. Di sini. Contoh huruf gha tadi. Gha, 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 gha. Coba. Akar lidah ditempel ke lak-lakan atau anak lidah di sini ya. Coba. Gha, 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 gha ya. Tenggorokan bagian atas. Caranya menempelkan akar lidah ke lak-lakan atau anak lidah. Gha, gha, dan tidak mengeluarkan napas. Gha, ditahan napasnya. Gha, 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 ghi, gu, gha, ghi, gu. Coba lihat lagi nazamnya supaya terbiasa. Nah, huruf gha di halaman 78 ya. Gha-ghi-gu, bagh. Nah, ketika huruf gha ini sukun, banyak juga orang membaca huruf ghin ini mantul. Padahal huruf ghin ini bukan huruf yang mantul ya. Ingat, huruf ghin ketika sukun tidak mantul. Orang baca, banyak yang baca seperti ini. Ghairil maghdubi, maghdubi. Padahal itu salah. Maghdu itu ghin bukan yang qalqalah, tapi bacanya itu harus jangan dipantulkan. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Jadi tempelkan saja akar lidah dengan anak lidahnya itu ditempelkan saja. Maghdubi, tidak magedu, tidak dipantulkan tapi nempel. Maghdubi. Nah, maghdubi. Jadi ketika sukun tidak dipantulkan. Baik, kita masuk ke nazam. Contoh nazam dari huruf ghin. Gha-ghi-gu, bagh. Silakan, bareng. Gha-ghi-gu, bagh. Coba. Gha-ghi-gu, bagh. Gu, ghan, ghani, ghaghna. Gu, ghan, ghani, ghaghna. Minal mughni maghiran ghanigha. Minal mughni maghiran ghanigha. Sekali lagi. Ghaghiru bagh. Ghaghriru bagh. Ghan ghani ghaghna. Minal mughni maghiran ghanigha. Ya, huruf di huruf gha ini ketika mengucapkannya hurufnya fathah, dia tidak boleh manyun ya, tidak boleh monyong. Ketika huruf gha kana o, huruf bahasa Arab itu tidak ada yang monyong ketika huruf o. Ya, kecuali ketika hurufnya itu yang dhammah maka itu monyong. Tetapi ketika huruf gha-nya fathah, gha ya. Jangan sampai manyung. Jangan gha ya.
Kalau memaksakan manyun, ini harus dipasang silet di sini biar nggak manyun ya. Jangan sampai manyun ya. Enggak ya. Enggak ya. Supaya nggak manyun. Enggak. Ya, nggak manyun. Ghiru ya. Kemudian caranya seperti tadi, yaitu menempelkan atau menggesekkan akar lidah ke anak lidah ya, atau olak-olakan. Ghiru ya, tidak keluar napas. Ghiru. Kemudian tidak mantul ketika dia sukun. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kalau ada yang tanyakan silakan. Mungkin ada yang belum paham, silakan. Saya Ustaz. Baik, silakan. Silakan Pak Eko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz terkait huruf ogin ya. Tadi kan nggak boleh monyong, nggak boleh agak maju gitu bibirnya. Ya baik, ketika ini ya khusus untuk harokat fathah aja. Ketika hurufnya berharokat fathah. Ya, betul. Ya, jadi huruf begin ini tidak boleh monyong. Semua huruf itu tidak boleh monyong ketika kondisinya dia dalam keadaan fathah. Misalkan yang huruf yang akhirannya o ini seperti so, ra, to, go, termasuk huruf go. Itu tidak boleh monyong. Kalau monyong, paksakan di sini latih saja di sini pasang pisau atau silin supaya nggak monyong, ya. Supaya nggak berani monyong nih. Karena orang suka gitu ya, ketika mengucapkannya kok monyong terus gitu. Ya. Ya, tidak monyong. Ketika dhammah maka monyong, ya. Gu, su, ru. Nah, beda ya ketika kondisinya dia dalam keadaan harokat dhammah seperti itu. Itu ya. Baik. Yes. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang lain mungkin ada yang belum dipahami atau pengalamannya seperti apa supaya lebih memahami. Silakan. Saya mau nanya Ustaz. Baik, silakan Pak Valentino, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hamzah dan alif apakah sama keluarnya Ustaz? Hamzah dan alif. Baik, hamzah dan alif keluarnya sama ya, tempatnya satu tempat, satu rumah, dua penghuni. Ini tempatnya ada di tenggorokan bagian bawah. Bahasa Arabnya aqsal halqi. Ya, satu rumah ya. Hamzah dengan ha letaknya di bawah. Hanya yang membedakan tadi dua ya. Hamzah itu tidak keluar nafas. Berbeda ketika huruf ha, maka itu sambil keluar nafas. Ha, ya, keluar nafas. Cara pengucapannya sama, tempatnya sama, dan menggetarkan pita tenggorokannya sama ya. Nah, ha ini bergetar pita tenggorokan di sini di bawah. Ha ya. Tempatnya sama, aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Tempatnya sama. Baik, cukup. Nah, baik, silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau pengalaman, mungkin supaya lebih jelas lagi. Pak Gunawan, ada pertanyaan? Cuma minta koreksi huruf go, Pak Ustadz, kayak huruf hamzah sama apa ya, ain ya. Ain ya. Hamzah sama ain. Baik. Hamzah sama ain huruf go-nya ini baik. Apa? Dijelaskan lagi ya, sedikit ya. Baik. Sama praktekin masing-masing kali Pak Ustadz ya. Oh ya, baik. Silakan. Baik. Khusus mungkin untuk semuanya kita ulangi ya, dari huruf hamzah, huruf ain, huruf ghin. Hamzah letaknya di bawah ya, tenggorokan bawah. A, I, U, Ba. Hamzah ya, menggetarkan pita tenggorokan sini, tenggorokan bawah. Kemudian huruf A. Ini
hamzah, ain dengan ghin sama-sama tidak mengeluarkan nafas, ya. Ingat, tidak mengeluarkan nafas. A dan a, gha. A. Nih masuk ke huruf ain. Ain itu dengan memainkan epiglotis. Epiglotisnya harus dimainkan. A, supaya lebih jelas. Ba. Ya, itu ain di tengah tenggorokan atau wastol halki. Kemudian ghin, go itu di adinal halki, tenggorokan bagian atas. Caranya tadi menempelkan akar lidah ke anak lidah atau lak-lakan. Sama tidak dengan nafas yang keluar, ya. Go, ri, ru, bag. Go, ri, ru, bag. Ya, tidak sambil mengeluarkan nafas. Hamzah, ain, ghin itu tidak mengeluarkan nafas. Pasangan yang satunya lagi, ha, kho itu semuanya mengeluarkan nafas, ya. Nah, jadi masing-masing tempat ini ada yang sama, ada yang tidak, ya. Baik, silakan Pak Kurniawan dipraktikkan coba huruf hamzah dulu. Dari nazam yang tadi, silakan Pak Kurniawan. Huruf hamzah. Mic-nya dinyalakan dulu, silakan coba. Nah, ya, coba. Huruf hamzah, Pak. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, baik. Kemudian huruf ain. A'i uba. U an ani a'na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Huruf ghinnya Pak Kurniawan, silakan. Huruf ghin. Ghi gu. Maaf, ulangin. Ya, coba. Ghi gu bag. Gon goni ghna. Minal mughni maghigon ghani gha. Nah, baik ya, sudah betul ya. Insyaallah. Jadi perbedaannya tadi ya, huruf hamzah ada di bawah tenggorokan, huruf ain itu di tengah tenggorokan atau di atas jakun ya, di epiglotis dengan cara memainkan epiglotisnya ketika mengucapkan huruf ain. Kemudian huruf gha di atas tenggorokan itu dengan menempelkan akar lidah ke langit-langit atau anak lidah sini ya. Gha, gigi, hu, bag. Nah, baik. Yang lain ada pertanyaan Pak Sirun? Silakan, ada pertanyaan. Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. Kita lanjut ke huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir itu huruf kha ya. Seperti dalam nazam Tuhfatul Atfal, hamzun fahaun yang di bawah, summa ainun ha'u, tengah muhmalatani, summa ghinun kha'u. Ghinun kha'u itu di atas tenggorokan. Yang terakhir huruf kha adnahu ghin kha'un, sama ya, di matan Jazari juga sama. Baik, kita lanjut lihat gambar. Huruf kha tempatnya sama, yaitu dengan gha di atas tenggorokan. Kha, gha sama. Kha dengan menempelkan atau menggesekkan akar lidah ke langit-langit, sama ya. Hanya bedanya tadi dari segi nafas. Nafasnya harus ngalir ketika mengucapkan huruf kha. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Ya. Coba kita lihat lagi nazamnya. Halaman 78. Barang ya. Kha, khi, khu, bakh. Coba.
khubah khubah khukhan khani khubah khukhan khani khokhna khani khokhna minal mukhni makhikhan khani kha minal mukhni makhikhan khaniqa. Nah, itu ya. Sekali lagi. Khokhi khubakh. Khokhi khubakh Khukhan khani khokhna. khaniqahna minal mukhni makhikhan khaniqa. minal mukhni makhikhan khaniqa. Nah, coba Pak Eko dipraktikkan nazam huruf kha-nya. Siap Ustaz. Khakhi khubah khukhan khaniqahna minal mukhni makhikhan khaniqa. Ustaz. Ya, baik. Bagus. Sudah baik ya, insyaallah. Pak Sirun, silakan Pak Sirun. khakhi khubakh khukhan khaniqahna minal mukhni makhikhan khaniqa. Nah, bagus. Silakan Pak Valentino, silakan dipraktikkan. Kha. Khakhi khubakh khukhan khaniqahna minal mukhni makhikhan khaniqa. Nah, seperti itu ya, harus ngalir ya napasnya. Kha, khi, khu, bakh ya. Sifatnya harus sambil mengeluarkan napas. Coba Pak Kurniawan. Khakhi khubakh khukhan khaniqahna minal mukhni makhikhan khaniqa. Nah, baik ya. Kha. Nah, pasti ini huruf kha ini juga pasti akan terbiasa kalau sama orang yang suka ngorok tidurnya. Pasti dia kha itu pasti bakal terbiasa ya. Gitu ya. Pasti itu akan enak ya, biasa, tetapi jangan dibiasakan juga karena nggak baik juga ya ngorok itu ya. Karena ini hanya melatih saja itu ya, seperti ngorok gitu suaranya. Kha, kha, kha. Nah, gitu ya. Hai Pak Nugi. Pak Nugi ada suaranya Pak Nugi? Pak Rizal Nugi. Sambil mengikuti ya Pak Rizal Nugi ya. Dibuka di halaman 45 ya Pak Nugi. Itu maudhi'ul khalqi ya, maudhi'ul khalqi ya. Itu bagian tenggorokan. Baik, kita murojaah, kita ringkas dari awal dari apa yang telah kita bahas hari ini. Pertama tadi kita telah membahas maudhi'ul khalqi, yaitu kelompok-kelompok tenggorokan, yang dimana kelompok tenggorokan ini tadi hurufnya ada 6 seperti dalam nadham Tuhfatul Atfal. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha. Ada 6 ya. Kemudian yang 6 ini dibagi dalam 3 tempat ya. Pertama ada aqsal halqi ya. Yang pertama itu hamzun faha'u. Hamzah dengan huruf a ya, di sini huruf hamzah dengan a. Ha, a. Kemudian yang kedua hamzun fa'un summa ainun ha'u, yaitu tengah-tengah tenggorokan. Di sini tepatnya di atas jakun. Caranya memainkan
epiglotis ya. Epiglotisnya dimainkan ketika huruf a dengan h itu kita ucapkan a ha. Bedanya huruf ain tadi, huruf ain tidak keluar nafas, huruf ha sambil menghembuskan nafas. Kemudian yang ketiga yaitu huruf ghin dengan kha. Letaknya di mana? Di adnal halqi, yaitu tenggorokan bagian atas. Cara pengucapannya tadi sama, huruf gha dengan kha ini di akar lidah. Akar lidah ditempel ke anak lidah, tenggorokan bagian atas. Bedanya huruf gha dengan kha, gha itu tidak keluar nafas, sedangkan kha sambil menghembuskan nafas. Ya, digesekkan akar lidah dengan anak lidah. Kha. Kemudian gha. Nah, itulah dari huruf-huruf al-halqi yang telah kita pelajari ya. Ada 3 rumah, ada 3 tempat, penduduknya ada 6. Satu tempat itu ada 2 huruf ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang belum difahami? Silakan. Dari huruf H ini. Pak Rizal, ada suaranya Pak Rizal. Coba dicek suaranya ada. Baik, sambil mengikuti mungkin ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik, mungkin apabila belum ada mungkin saya yang bertanya ya. Nanti setelah bertanya seperti biasa, seperti itu ya. Baik, pertama mungkin Pak Eko. Saya bertanya ya, 1 pertanyaan saja. Siap, siap ya. Maudi'ul halqi ini artinya apa, Pak Eko? Kelompok huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik, hurufnya ada berapa? Semuanya? Hurufnya ada 6. Ada 6. Total ada 6. Total ada 6 Iya. ya. Baik, Iya. Pak Kurniawan. Cukup ya, Pak Kurniawan, silakan. Pak Kurniawan. Ya, Pak Ustaz. Baik, pertanyaannya, huruf-huruf yang ada di aqsal halqi itu hurufnya apa saja? Pak Kurniawan? Hamzah dan ha. Hamzah dengan H. Coba kemudian sebutkan perbedaan dari Hamzah dengan H ini. Dari cara pengucapan. Kalau Hamzah itu Hamzah. Dari sifatnya. Dari sifatnya itu kalau huruf Hamzah itu nggak menghembuskan napasnya, tapi kalau huruf H dihembuskan napasnya. Baik, cukup ya. Terima kasih. Silakan Pak Sirun. Pak Sirun. Pertanyaan kedua, Pak Sirun. Ketiga ya, Pak Sirun. Dinyalakan mic-nya. Pertanyaannya, coba sebutkan huruf-huruf yang di wastol halqi. Wastol halqi. Sebutkan untuk huruf-huruf wastol halqi atau tenggorokan bagian tengah yaitu ain dan ha. Ain dan ha. Ain dan ha. Baik. Ha. Kemudian cara pengucapan seperti apa, Pak Sirun? Cara pengucapannya untuk huruf ain tidak mengeluarkan suara nafas. Kalau untuk H mengeluarkan suara nafas. Ya, baik ya. Jadi cara pengucapannya seperti itu. Kemudian yang lebih jelasnya itu dengan memainkan epiglotis itu ya. A ya. Ha. Nah, itu harus bermain. Karena kalau tidak dimainkan nanti akan masuk ke huruf H yang di bawah. Huruf A apabila tidak dimainkan epiglotisnya maka akan otomatis masuk ke huruf H atau A ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kepada Pak Valentino. Pertanyaan keempat. Dinyalakan mic-nya.
Nah, coba sebutkan huruf-huruf yang ada di adnal halqi. Silakan. Koin dan kho. Ghin dan kha. Kemudian cara pengucapannya seperti apa? Kalau kho, akar lidahnya dimasukin ke belakang. Kalau misalnya kho, itu mengeluarkan napas. Nah, ya, itu untuk cara pengucapannya tadi itu menempelkan akar lidah ke anak lidah ya yang di atas, atau akar lidah ke langit-langit atau ke lak-lakan, sebutnya seperti itu. Atau caranya menggesekkan, tidak menempelkan, digesek. Kha, ga ya, menempelkan. Kemudian bedanya tadi huruf gha tidak keluar nafas, huruf kha itu dengan menghembuskan nafas. Baik. Pak Nugi masih standby ya? Pak Nugi, ya dengar ya. Sambil mengikuti. Baik. Pertanyaan sudah, tinggal menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan supaya lebih paham ya. Silakan mulai dari Pak Eko, bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang telah kita bahas hari ini. Nah, coba ya, nyalakan mic-nya. Baik, Ustaz. Silakan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini dari kelompok tenggorokan ya Ustaz, dari Maudiul Halqi itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Hurufnya juga dibagi menjadi 6. Dari 6 itu dibagi menjadi ada tiga tempat ya Ustaz. Ya. Yang pertama itu keluar dari tenggorokan bawah, yang kedua dari tenggorokan dari tengah, yang ketiga dari tenggorokan atas. Nah, untuk yang tenggorokan bawah ini hurufnya itu hamzah dan ha. Nah, terus yang kedua, yang tenggorokan tengah itu ain dan ha. Untuk tenggorokan atas itu ogin dengan kha. Namun di sini ada pembeda ya. Jadi antara huruf hamzah dengan ha, ain dengan ha, dan juga ogin dengan kha itu ada pembeda. Jadi untuk 3 huruf hamzah, ain dengan ogin itu tidak ada nafas yang keluar. Tapi betul. untuk huruf ha dan kha itu sifatnya nafasnya keluar. Nah, itu Ustaz ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Eko. Gitu. Insyaallah paham ya Pak ya. Insyaallah. Baik. Lanjut, silakan kepada Pak Sirun mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kita sedang membahas tentang huruf-huruf tenggorokan yang dibagi menjadi 3 kelompok, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah, di mana huruf-huruf tersebut adalah huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah atau wastul halqi, yaitu hurufnya ain, kemudian huruf ha. Dan yang ketiga yaitu tenggorokan bagian atas adniyal halqi, ada 2 hurufnya yaitu huruf ghain dan kha. Untuk cara pengucapannya ada perbedaan, yaitu pada huruf-huruf tadi, yaitu untuk huruf hamzah, kemudian huruf ain dan huruf ghain, maka dia tidak mengeluarkan suara nafas. Sedangkan untuk huruf-huruf ha, kemudian huruf ha serta huruf kha, maka ketika mengucapkan dia mengeluarkan suara nafas. Nah, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Insyaallah paham ya Pak Sirun ya. Baik, lanjut ke Pak Valentino. Silakan untuk sedikit menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Hari ini kita membahas tentang kelompok hurufan atau Maudiul Halqi.
Nah, itu dibagi 3, ada aqsal halqi, wasal halqi, dan adnal halqi. Di aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah itu terdapat huruf A dan H. Nah, perbedaannya kalau alif hamzah itu tidak mengeluarkan napas, kalau misalnya H mengeluarkan napas. Ya. Untuk yang kedua, wasal halqi itu berada di tengah tenggorokan, ada huruf ain dan H. Perbedaannya, ain itu tidak mengeluarkan napas dan H mengeluarkan napas. Untuk yang ketiga, adnal halqi, tenggorokan bagian atas, itu ada huruf goin dan kho. Cara bacanya itu akar lidah digesekkan di langit-langit. Nah, terus kalau misalnya kho mengeluarkan napas dan goin tidak mengeluarkan napas. Baik. Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih ya Pak Valentino, insya Allah paham. Baik, selanjutnya Pak Kurniawan, silakan untuk mencoba merangkum atau menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Pak, dinyalakan mic-nya Pak Kurniawan. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingannya pada pagi hari ini. Baik. Kami, terutama saya pribadi, ya belajar tentang maudiul khalqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Itu hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, gin, ho. Nah, ke-6 huruf tersebut dipecah lagi menjadi 3 karena huruf tersebut keluarnya beda-beda. Ada yang keluar dari tenggorokan bawah kayak huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu keluar dari tenggorokan bagian bawah a. Terus ha yang kedua yaitu yang keluar dari tenggorokan tengah atau al-wasatu, yaitu huruf ain dan ha. Yang huruf ain itu huruf yang dimainkan epiglotisnya sehingga ada keluar sehingga ditutup sedikit gitu, ditutup sedikit epiglotisnya sehingga huruf ha kayak ha juga ha. Terus yang ketiga itu keluar dari tenggorokan atas, hurufnya go dan kho. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Insyaallah. Baik, insyaallah dapat dipahami ya Pak Kurniawan ya. Insyaallah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari mungkin dari pengalaman atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Pak Rizal, boleh bertanya Pak Rizal. Boleh, silakan yang mau bertanya. Silakan. Saya Ustaz terakhir deh. Baik, silakan Pak Eko, silakan. Tanyakan saya. Saya nanya mulu jadi. Nggak apa-apa, baik untuk. Jadi ini ya Ustaz, ini terkait huruf ain sendiri Ustaz ya. Saya dulu sempat belajar tuh lama juga saya dapetin bisa hafal-hafalan huruf ain. Nah, dari beberapa saya nonton di YouTube juga ya, beberapa itu bilang bahwa huruf ain itu nggak sempurna ketika kalau kita pengucapannya ketika kita nutup hidung itu suaranya bindeng Ustaz. Gitu. Ain. Itu bener nggak Ustaz? Ya. Jadi gitu. Yang benar itu Tidak kayak iya gitu. Ya, baik ya. Jadi huruf ain ini memang yang pertama tadi harus di tenggorokan ya. Jadi huruf ain ini bukan huruf hidung, makanya jangan masuk ke hidung. Harus di tenggorokan. Huruf hidung khoisyum nanti ada lagi. Berbeda ketika huruf ainnya itu nanti masuk ke hukum tajwid. Contoh gunah atau gunah ya. Itu gunah hidung. Inna summa itu gunah. Gunah inna sama summa. Inna summa itu gunah. Beda lagi ya. Huruf ain tetap harus di tenggorokan. Maka harus dibiasakan di tenggorokan. Tidak boleh masuk ke huruf
huruf yang di Khaysum. Khaysum beda lagi. Nanti banyak lagi Khaysum. Ada 7 atau 8 ya kalau Khaysum itu. Nah, baik. Tetap harus di tenggorokan. Tidak boleh masuk ke hidung. Kalau masih masuk ke hidung berarti tadi ya tidak sempurna. Kita harus mencoba menyempurnakan huruf ain kita dengan seperti itu tadi ya. Nah, baik seperti itu. Ustaz. Baik, cukup ya. Makasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, silakan. Yang lain ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan dari pengalaman atau dari sebelum kita tutup ya. Karena sudah jam 9:30. Ada barangkali yang lain pertanyaan? Pak Sirun, ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Ustaz. Baik, Pak Valentino ada pertanyaan? Cukup. Ustaz. Baik. Pak Kurniawan, tidak ada pertanyaan lagi Pak Kurniawan? Alhamdulillah cukup jelas Pak Ustaz. Alhamdulillah, baik ya. Baik, mungkin saya sedikit menyimpulkan juga sebelum kita tutup. Baik, alhamdulillah pada kali ini kita telah mempelajari maudhi'ul halq ya, yaitu kelompok tenggorokan yang dimana kelompok tenggorokan ini ada 6 hurufnya ya. Hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u, muhmalatani, summa ghinun, kha'u ya 6. Dunia 6 ini dibagi 3. Yang pertama tadi ada aksal halki ya, di tenggorokan bagian bawah hurufnya ada 2. A dengan H. A dan H. Caranya menggetarkan pita tenggorokan. A, H ya. Kemudian yang kedua adalah wastal halki, yaitu tenggorokan bagian tengah, tepatnya di atas jahun. Caranya, cara mengucapkannya itu dengan memainkan epiglotis ya. Epiglotis dimainkan a, ha, a, ha, a, ha. Kemudian yang ketiga yaitu adnal halqi, yaitu tenggorokan bagian atas ya. Cara pengucapannya menempelkan akar lidah ke langit-langit atau ke anak lidah atau ke lak-lakan ya. Atau digesekkan bisa selain menempelkan kha, gha, kha, khi, khu, bakh, gha, ghi, gu, bagh ya. Gha ini ketika sukun ingat tidak boleh dipantulkan karena bukan huruf qalqalah, huruf yang memantul. Nah, begitu ya. Cukup mungkin insyaallah sampai sini. Hanya perbedaannya tadi ya. Di masing-masing tempat itu ada perbedaan. Satu rumah ini ada 2 huruf, hamzah dengan ha. Hamzah tidak mengeluarkan napas, ha mengeluarkan napas. Begitupun yang wastal haki dan adnal haki. Ada perbedaannya ya. Nanti insya Allah kedepannya akan kita lebih bahas lagi perbedaan dari sifatnya ya. Insyaallah. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan kita berdoa mudah-mudahan pada pertemuan kali ini menjadi berkah dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ilmu tahsin Al-Qur'an ini insyaallah ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bagi yang belum nonton atau yang ketinggalan nanti ditonton di YouTube. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira, jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.